jangan anggap masalah ijazah palsu presiden itu tidak penting. Oh, ini penting sekali. Dan masalah ijazah palsu seorang presiden itu bukan hanya kepentingan seorang Bambang Tri, tapi ini kepentingan seluruh warga negara Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia. Ini bahkan akan menjadi legasi sejarah bagi bangsa Indonesia. Belum pernah ada seorang presiden digugat oleh rakyatnya karena ijazah palsu kecuali di Indonesia. Ini penting sekali gitu loh. Tidak ada negara-negara lain yang ada kasus seperti ini. Ini berarti persoalan yang penting. Dan kembali kepada Bambang Tri, kalau dia tidak yakin ijazah itu palsu, dia tidak akan menggugat. Dia udah kapok karena pernah dipenjara 3 tahun ini orang. 3 tahun dipenjara karena dia tuding menebarkan hoak. Padahal pada proses persidangan itu tidak pernah diuji bukti dia diadu dengan bukti punya Presiden Jokowi. Karena itu persidangan pidana. Pihak presiden nggak dipanggil. Kalau ini nanti dipanggil pihak presiden, setara Bambang Tri dengan Jokowi itu setara. Masing-masing punya hak untuk menanggapi, hak untuk mengklarifikasi, hak untuk membantah, hak untuk mengajukan bukti, hak untuk menghadirkan saksi-saksi, hak untuk menghadirkan keterangan ahli-ahli, hak untuk mengajukan kesimpulan, dan barulah semuanya diberpulang kepada majelis hakim. Bagaimana kemudian majelis hakim akan pertama mempertimbangkan, yang kedua bagaimana keputusannya. Jadi saya kira kepada KSP dan staf ahli hukum presiden, ini staf ahli hukum loh. Dan keduanya ini belum baca gugatan. Mudah-mudahan kalau sekarang sudah baca ya. Karena kami sudah dapat surat panggilan untuk hadir di sidang itu tanggal 18 Oktober hari Selasa. Biasanya rilas panggilan yang dikirim pengadilan kepada pihak tergugat itu disertai lampiran materi gugatannya. Ada rilas. Rilas itu panggilannya ya. Kemudian dilampiri isi gugatannya. Dan nanti disuruh hadir pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 jam 9.40. Pasti itu semua akan dipanggil. Presiden akan dipanggil, KPU akan dipanggil, Kemendikbud juga akan dipanggil, termasuk yang dipanggil adalah MPR. Karena kita tuntut presiden untuk berhenti dari jabatannya agar gugatan ini tidak bersifat ilusional ya, berhenti tapi nggak ada yang mengeksekusi, maka kita tarik langsung MPR. Karena yang berwenang memberhentikan presiden sesuai konstitusi lembaganya adalah MPR. Dalam bentuk produk hukum apa? Ketetapan MPR atau TAP MPR.